Pernah nggak sih Anda lihat ke langit malam, terus kepikiran, sebenarnya apa ya pola dasar yang membentuk semua realitas kita ini? Apa jangan-jangan ada semacam cetak biru kosmik yang tersembunyi di balik semua ini? Ternyata jawabannya mungkin ada di sebuah konsep baru dari fisika teoretis yang, wah, benar-benar bikin tercengang. Sebuah ide yang bilang kalau alam semesta kita ini mungkin punya struktur yang teratur, tapi anehnya polanya nggak pernah berulang. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari yang gampang dulu ya. Pola. Coba deh bayangin ubin di lantai kamar mandi Anda, atau mungkin wallpaper di dinding. Pola-pola ini kan teratur. Dan yang paling penting, mereka itu berulang. Nah, itulah inti dari sebuah kristal. Jadi gini, di satu sisi kita punya kristal. Teratur, bisa ditebak. Kalau Anda geser polanya sedikit, pasti ketemu titik di mana polanya nyambung lagi dengan sempurna. Nah, di sisi lain, ada sesuatu yang jauh lebih misterius, kuasi kristal. Kuasi kristal ini juga teratur, tapi polanya nggak pernah berulang. Sama sekali. Jadi, poin kuncinya tuh ini. Kuasi kristal itu kayak sebuah paradoks yang jadi nyata. Dia punya keteraturan, tapi nggak punya pengulangan. Bayangin aja sebuah mozaik super rumit yang ngikutin aturan matematika ketat, tapi sejauh apapun Anda lihat, Anda nggak akan pernah nemu dua bagian yang sama persis polanya. Dan jangan salah ya, ini bukan cuma teori loh. Kuasi kristal ini beneran ada di dunia nyata. Dan seringnya ditemuin di tempat-tempat yang super ekstrim. Para ilmuwan nemuin mereka tersembunyi di dalam meteorit yang jatuh ke bumi. Bahkan di puing-puing sisa ledakan bom nuklir pertama. Ini adalah pola-pola yang lahir dari kondisi yang paling dahsyat. Nah, sekarang kita sampai ke masalah besarnya. Gimana caranya bikin sebuah pola yang tetap berlaku di dalam kerangka teori relativitas Einstein? Disinilah semuanya jadi jauh lebih rumit dan tentunya jauh lebih menarik. Biar ngerti, kita perlu kenalan dulu sama yang namanya simetri Lorentz. Ini tuh salah satu pilar utama fisika modern. Intinya sih simpel aja. Hukum fisika itu harusnya sama buat semua orang. Gak peduli kamu lagi diam atau lagi ngebut di kecepatan super tinggi. Aturan gravitasi misalnya harus tetap sama kan, baik kamu lagi duduk-duduk atau lagi terbang di roket. Dan disinilah masalahnya. Baik kristal biasa maupun kuasi kristal yang kita kenal ternyata gagal dalam tes ini. Coba bayangin ada seekor semut di atas pola kristal. Kalau semutnya diem, polanya kelihatan sempurna. Tapi kalau semut itu ngebut sampai mendekati kecepatan cahaya, teori relativitas Einstein bilang pola itu bakal kelihatan memendek dan jadi aneh bentuknya buat si semut. Polanya berubah. Nah, ini melanggar simetri Lorentz. Ini membawa kita ke pertanyaan inti yang mau coba dipecahin sama teori baru ini. Gimana mungkin kita punya pola fundamental di alam semesta, kalau pola itu sendiri malah jadi rusak dan nggak konsisten di bawah aturan paling fundamental dari alam semesta itu sendiri, yaitu relativitas? Jawabannya adalah dengan berpikir ulang tentang di mana pola itu ada. Bukan cuma di ruang 3 dimensi, tapi di dalam jalinan ruang dan waktu itu sendiri. Yuk kita lihat gimana ini bisa jadi solusi yang super elegan. Para fisikawan nemuin satu solusi teoretis, kuasi kristal ruang waktu. Jadi ini bukan pola di 3 dimensi spasial, ini adalah pola di 4 dimensi. 3 dimensi ruang plus 1 dimensi waktu, semuanya menyatu. Dan hebatnya, pola inilah yang bakal kelihatan sama persis, baik buat semut yang lagi diem maupun semut yang lagi ngebut di roketnya. Dan keindahan matematis dari ide ini benar-benar luar biasa. Seperti kata fisikawan teoretis Felix Flicker, ini bukan sekedar trik matematika biasa. Ini adalah hal-hal paling elegan yang mungkin bisa ada dalam kerangka ruang waktu Einstein. Sebuah pola yang dari sananya memang sudah menghormati aturan relativitas. Oke, terus gimana caranya kita membangun benda aneh tapi indah ini ya, setidaknya di atas kertas? Prosesnya kedengeran kayak fiksi ilmiah, tapi ini semua didasari oleh matematika yang kokoh. Oke, kita coba bedah pelan-pelan ya. Pertama, bayangin sebuah kisi titik-titik yang sempurna, tapi bukan di dunia kita, melainkan di dimensi yang lebih tinggi, misalnya 10 dimensi. Lalu ambil pisau 4 dimensi kita, yaitu 3 dimensi ruang plus 1 dimensi waktu, dan potong kisi 10 dimensi tadi. Nah, ini kuncinya. Kamu motongnya dengan kemiringan yang irasional, kayak angka pi, yang desimalnya kan nggak pernah berhenti dan nggak pernah berulang. Karena kemiringan yang nggak berulang ini, irisan kita nggak akan pernah motong titik-titik isi dengan cara yang sama 2 kali. Hasilnya, ketika kita memproyeksikan titik-titik isi terdekat ke irisan 4 dimensi kita dapat sebuah pola yang teratur, tapi nggak pernah berulang, yang secara ajaib patuh sama simetri Lorentz. Keren kan? Sampai sini, ini adalah matematika yang super elegan.
Tapi sekarang, kita masuk ke bagian yang paling liar. Gimana kalau ini bukan cuma konsep teoretis? Gimana kalau ini adalah deskripsi dari alam semesta kita yang sebenarnya? Tapi sebelum kita lanjut lebih jauh, penting banget nih buat dicatat. Para ilmuwan di balik ide ini sangat jujur soal sifat spekulatifnya. Di tulisan ilmiah mereka menyebut ide-ide lanjutan ini sebagai sesuatu yang diakui setengah matang. Jadi ini benar-benar sains di garis depan, di mana ide-ide besar dieksplorasi bahkan sebelum bisa dibuktikan. Tapi justru kemungkinan-kemungkinan setengah matang inilah yang bikin para fisikawan super antusias. Apa mungkin di skala terkecil, ruang waktu itu nggak mulus, tapi terdiri dari titik-titik terpisah yang tersusun dalam pola kuasi kristal? Apa mungkin ini kerangka yang selama ini dicari untuk menyatukan relativitas dan mekanika kuantum? Atau, ini yang lebih gila lagi, apa mungkin 10 dimensi yang diprediksi oleh teori string itu beneran ada, dan alam semesta 4 dimensi kita ini cuma sekedar proyeksi, kayak bayangan, dari realitas yang dimensinya lebih tinggi itu? Pada akhirnya, pandangan dari fisikawan teoretis Gregory Moore ini kayaknya pas banget buat nyimpulin semuanya. Keindahan matematika dari kuasi kristal ruang waktu ini nggak bisa dibantah. Tapi apakah ini beneran menggambarkan realitas fisik kita? Nah, itu masih jadi pertanyaan besar yang terbuka lebar. Ini adalah ide indah yang sedang menunggu untuk diuji. Jadi, ini meninggalkan kita dengan sebuah pemikiran yang dalam banget. Apa mungkin struktur realitas kita di level paling dasarnya bukanlah pola yang simpel dan berulang kayak ubin, tapi sesuatu yang jauh lebih kompleks dan elegan. Sebuah pola tak terbatas yang didasarkan pada sesuatu yang irasional, yang nggak pernah mengulang dirinya sendiri, tapi entah kenapa selamanya tetap teratur. Sebuah kemungkinan yang luar biasa untuk kita renungkan.